Ada mau. Ya, seenggaknya udah pada healing belum ya Pak di rumah aja? Di rumah Oh, di rumah aja. Ya, apa seenggaknya bisa rebahan sebentar ya, ngecas energi dan semangat baru lagi untuk semester 2 ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa dulu yuk, agar pembelajaran hari ini dimudahkan ya, agar kalian diberikan kelancaran dalam menerima pembelajaran hari ini. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Thank you. Ready. Let's pray together before we study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, jadinya lesan intelligent. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, temennya ada yang udah hadir nggak di hari ini? Ada, Bu. Iya, siapa? Kakak. Kakak kenapa? Izin, Bu. Oh, izin kemana? Oh, masih di kampung ya. Terus Ica, Bu. Denis kenapa? Sakit. Terus satu lagi? Ica. Kenapa Ica? Izin. Izin. Kenapa tuh? Ulang kampung. Oh, pulang kampung juga ya. Oke, kita doakan baik yang pulang kampung semoga diberikan keselamatan untuk kembali dari lokasi dan yang sakit segera disembuhkan. Amin. Semoga yang di sini juga sehat selalu ya. Amin. Semangat menyongsong semester 2. Ya, harus lebih baik lagi dari semester 1 ya. Oke. Ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau belajar tentang apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya? Hari ini kan Iya. kita berupa organ tertutup. Oke. Betul sekali ya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, ke pipa organa tertutup, Ibu ingin mereview kira-kira kalian masih ingat gak ya? Dan jangan pas liburan lupa semua nih. Ya, ada yang masih ingat dari sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ya, Salsa? Oh ya, pipa organa terbuka sama gelombang bunyi. Nah, coba Ibu mau tanya dong, kira-kira bunyi itu dihasilkan karena apa ya? Siapa? Oh, Salsa lagi. Silahkan Salsa. Dari benda yang bergetar. Kira-kira benda itu bergetar kalau diapakan ya? Ada yang tahu dari teman-teman? Siapa? Ya, ada. Itu kalau dipukul terus dipetik atau bahkan ditiup. Oke. Ya, jadi benda itu bergetar atau bisa bergerak kalau apa dipetik, dipukul maupun ditiup ya. Terus selain itu tentang apa nih pekan lalu? Ada yang tahu nggak? Selain tentang gelombang bunyi, ada apa lagi? Ada sumber-sumber bunyi. Siapa yang ingin menyebutkan sumber-sumber bunyi? Ya, Safia. Dawai sama pipa organa. Oke, ada dawai sama pipa organa ya. Nah, pipa organa juga ada berapa? Ada yang mau ingin menyebutkan? Ya, Lucy? Oke, ada pipa organa terbuka dan tertutup. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih? Ada yang masih ingat nggak pipa organa itu apa sih? Saya, Bu. Ya, sama. Sumber bunyi yang memenangkan kolom udara sumber bergetar ya. Betul, udah hampir bagus ya. Jadi pipa organa adalah sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh Lucy juga bahwa pipa organa dibagi menjadi dua ya,
pipa organa terbuka itu apa ya? Ada yang tahu? Ibu, Ya, pipa. sebuah udara yang pelulunya terbuka dan dapat menghasilkan bunyi yang berupa nada atau frekuensi tertentu. Oke, betul sekali ya. Oke, kita beri applause untuk semuanya. Kalau pipa organa terbuka itu cirinya adalah kedua ujungnya terbuka ya dan menghasilkan nada atau frekuensi tertentu. Nah, kira-kira ini ya yang tadi disebutkan oleh teman-teman. Kemudian ada yang tahu nggak contoh dari pipa organa terbuka dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, siapa dulu nih? Saya dulu. Ya, silakan nih Meh. Suling. Iya, suling. Ada trompet sama ada angklung. Oke, ya bisa trompet, angklung dan suling. Jadi yang alat musik yang kedua ujungnya itu apa? Terbuka ya atau berlubang gitu. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak nih persamaan cara mencari frekuensi pada pipa organa terbuka? Ada yang masih ingat nggak? Persamaannya atau rumusnya apa ya? Ya, anak. Iya, silakan boleh dituliskan di depan ya. Dan sedikit dijelaskan kalau masih ingat. Nah, Rumusnya itu Fn sama dengan dalam kurung N tambah 1 dikali V per 2L. Nah, F nya ini frekuensi, satuannya itu Hertz. Nah, N nya ini adalah urutan nada. Jadi kalau misalnya nada dasar berarti dia N-nya sama dengan 0. Kalau nada atas 1 berarti N-nya sama dengan 1. Kalau misalnya nada atas 2 berarti N-nya sama dengan 2. Nah, V. Kalau V ini dia cepat rambat bunyi. Satuannya itu meter per second. Kalau L-nya itu panjang kolom udara. Dengan satuan meter. oke, kita beri applause buat anak. Ya, jadi ini adalah persamaan frekuensi pada pipa organa terbuka ya. Jadi Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Jadi kalau kalian mau cari misalkan frekuensi pada nada dasar berarti N-nya berapa? Ya, tinggal 0 plus 1 V per 2L ya. Berarti rumusnya tinggal kalau frekuensi pada nada dasar tinggal V per 2L ya. Karena 0 tambah 1 kali V ya V ya. Jadi ya F0 nya V per 2L. Dan begitu seterusnya ya, tinggal dimasukin L-nya aja. Nada atas pertama N-nya 1, nada atas kedua N-nya 2, nada atas ketiga ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, nah sekarang ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak pola gelombang pada pipa organa terbuka? Oke, silakan Rizka. Tadi spidolnya mana ya? Teman-teman ada yang masih ingat nggak nih pola gelombangnya? Lupa ya. Jadi pada pola gelombang pipa organa terbuka terbentuk kerenggangan sehingga ujung-ujungnya adalah perut. Perut ini adalah simpangan maksimum suatu gelombang.
Ini adalah simbolnya. Ini terbentuk menjadi 1/4 lambda. Dan ini juga 1/4 lambda. Pada nada dasar, Q sama dengan dijumlah 1/4 ditambah 1/4 menjadi 2/4. Disederhanakan menjadi 1/2 lambda. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Rizka. Kita beri plus buat Rizka. Oke, ini yang Rizka contohkan apa tadi? Pola gelombang pada nada dasar ya. Jadi ini mohon maaf ibu ralat sedikit ya. Jadi ini bukan Q tapi ada L. Ya, L-nya. Jadi jarak panjangnya ke sini itu sama dengan berapa gelombang? Tadi sudah dijelaskan oleh Rizka ya bahwa ini adalah 1/4 lambda ini 1/4 terus dijumlahkan ya. Jadi 1/4, 2/4 atau setengah lambda untuk nada dasar pada pipa organa terbuka. Nah, tadi ciri khasnya apa kalau gelombang pada pipa organa terbuka? Ujung-ujungnya terbentuk perut ya, renggangan ya, atau terbentuk perut karena ujung-ujungnya terbuka. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak perbedaan antara pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup? Siapa yang tahu? Ya, kami. Pipa organa terbuka, kedua bagiannya itu terbuka. Jadi kalau pipa organa tertutup, kedua bagiannya tertutup. Oke, betul. Hampir betul ya, Kominya sedang mendekati. Nanti untuk jawaban lebih tepatnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke. Selanjutnya, sebelum lanjut, Ibu ingin membagikan LKS dulu ya. Ini duduknya sudah sesuai kelompok dengan seperti kelompok sebelumnya? Sudah ya. Kelompok yang sebelah sini ada kelompok apa? Desibel yang tengah. Doppler yang sini? Melde ya, kelompok melde. Oke, silakan ini dibagikan per kelompok 1 ya, tolong ini. Tapi ya boleh ini LKPD-nya per kelompok 1. Tapi di sini Ibu juga akan membagikan penilaian ya. Di sini ada penilaian diri kalian. Nanti kalian nilai diri kalian sendiri. Sama kalian nilai teman kalian ya. Nanti kalian isi di akhir pembelajarannya. Silakan. Boleh tolong dibagikan? Ya, satu-satu. Sama ada penilaian buat Ibu ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ya, nanti kalian isi sesuai emoticon yang ada di sini. Tapi isinya di akhir ya, bukan sekarang. Silakan Salsa boleh bantu. Itu per orang satu ya. Silakan dibagikan dulu. Ya, per orang kalau penilaian ya, kalau LKPD per kelompok. Oh, sisa satu, oke. Oh, itu ya. Ya, LKPD-nya silakan diberi nama ya. Kelompok, nama kelompok dan anggotanya. Oke, sudah semua kebagian? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oh, lebih. Oke. Oke. Ya, sudah dapat semuanya? Ya, terima kasih bagi yang sudah membagikan ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak perbedaan antara suling dan klarinet? Ada yang tahu perbedaan suling dan klarinet? Siapa yang bisa menjawab, Bu Sih? Kalau suling kan organa tertutup tadi. Suling organa Terbuka. Tapi kalau klarinet tuh bentuknya mirip sama trompet gitu, Bu. Apa terbuka juga ya? Saya masih ragu. Nah, masih ragu ya. Kita ada yang tahu nggak klarinet
kalian tuh pipa organan terbuka atau tertutup ya? Belum tahu ya, nanti akan kita pecahkan ya dari apa bedanya klarinet dengan suling pada pertemuan kali ini. Kalau suling tadi kan memang contoh dari yang pipa organan terbuka, betul ya. Kalau klarinet ya emang ini suka dipelajarin siapa sih kalau klarinet? Ya, kalau di kelompok terus cenderung suka mainin klarinet ya. Ya nanti yang kita bahas ya perbedaan antara suling dan klarinet pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, nanti kalian melalui video dan melalui referensi studi literatur, melalui diskusi, itu nanti kalian diharapkan dapat menerapkan prinsip pipa organan tertutup pada kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui percobaan, nanti kalian diharapkan dapat menentukan cepat lambat bunyi. Ada beberapa nada ya. Kemudian dari percobaan juga kalian diharapkan dapat menentukan frekuensi bunyinya. Kemudian dari percobaan juga kalian diminta untuk menganalisis hubungan antara frekuensi dengan kolom udara, panjang kolom udara ya. Nah, pada pertemuan kali ini ada 3 penilaian nih ya. Ada 3 penilaian. Yang pertama itu sikap. Nanti sikap kalian selama pembelajaran itu akan dinilai seperti jujur, tanggung jawab, kerjasama, terus disiplinnya, terus sopan santunnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah itu cara dari kalian mengerjakan soal di akhir, terus cara kalian bersama-sama mengerjakan LKPD ya, itu termasuk penilaian pengetahuan ya. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Kalau keterampilan itu berarti penilaian praktik ya. Jadi pada saat nanti kalian percobaan ya, terus pada saat kalian mencari studi literatur itu termasuk penilaian keterampilan. Oke? Ya. Sebelum kita masuk ke materinya pipa organan tertutup, Ibu akan menjelaskan satu masalah yang nanti akan kalian pecahkan dengan studi literatur ya, yang sudah Ibu bantu juga cara mencarinya dengan menuliskan barcode nanti di LKPD kalian. Nah sekarang coba kalian amati dulu video berikut ini ya. Oke, sudah keasikan nanti. Penakut belajar. Lama kalau dengerin ini terus ya. Coba dari video tadi Ibu mau tanya tadi bapak-bapaknya lagi main musik apa ya? Klarinet. Siapa yang tahu? Apa Saput? Klarinet apa? Saxophone. Klarinet apa saxophone ini? Iya, ini adalah musik klarinet ya. Nah, pertanyaannya apa nih untuk video ini? Coba untuk pertanyaan yang pertama, mengapa setiap lubang pada alat musik klarinet itu menghasilkan nada atau frekuensi yang beda-beda? Siapa yang tahu? Siapa? Ya, Lia? Ya, bisa jadi ya, karena jarak antar lubangnya berbeda-beda. Oke, nanti akan kalian pecahkan tuh melalui studi literatur ya, dan percobaan hari ini. Oke, pertanyaan yang kedua, misalkan nih, kalian pas 17 Agustusan pengen ngadain pentas seni di baik di RT RW atau di sekolah, terus kalian pengen nampilin satu pentas seni itu ya, tetapi kalian dan teman-teman pas mau beli alat musiknya itu kok mahal banget, contohnya aja kayak klarinet ya, itu Ibu lihat di Shopee aja klarinet itu harganya 1 jutaan. Nah sedangkan saat itu juga mungkin kalian kebutuhannya lagi banyak,
jadi nggak sanggup, nggak bisa buat beli alat musik. Kira-kira bisa nggak sih kalian tetap bisa nampilin pentas seni pada saat 17 Agustus tapi tanpa membeli alat musik, tanpa pakai alat musik? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Siapa yang tahu? Ya, Sapur? Kita bisa memanfaatkan dari barang-barang bekas. Oh, bisa pakai alat-alat barang-barang bekas ya. Contohnya apa tuh teman-teman? Galon tuh galon. Galon bisa, botol, Kaleng-kaleng itu. tong bisa ya, panci bisa ya. Pokoknya selain itu bisa pakai apa? Kayak aplikasi di HP, Bu. Iya, aplikasi di HP itu apa? Kayak drum gitu ya. Oh, drum piano kita sudah ada ya di aplikasi HP. Oh, ternyata banyak sekali alternatif. Kalau kita lagi banyak kebutuhan mau beli alat musik mahal, kita bisa pakai barang-barang bekas, bisa juga pakai aplikasi alat musik yang ada di Play Store ya, atau di Android kalian masing-masing. Oke, untuk memecahkan apa? Untuk memecahkan apa? Masalah ini, silakan nanti kalian scan barcode yang ada di LKPD kalian ya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Mengapa suara yang dihasilkan oleh klarinet itu bisa beda-beda? Ya. Terus yang kedua, bisa nggak sih kita bermain alat musik tapi tanpa membelinya? Nah, silakan dicoba di scan dulu ya. Gimana nih? Scan barcode-nya udah bisa semuanya? Udah. Ya, silakan nanti dari scan barcode, dari materi ajar maupun dari buku paket bisa kalian jadikan studi literatur ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi di awal tentang pipa organa tertutup ya. Silakan. Gimana kelompok Melbil sudah dapat referensinya? Yang perbedaan alat musik sulit sama klarinet Sama-sama terbuka kan Ujungnya yang satunya tertutup, yang satu kebuka. yang kebuka yang mana? yang Pokoknya dua-duanya suling. Kalau Klarinet yang satunya terbuka, satu tutup. yang ketutup yang mana? yang ketutup yang klarinet. Iya maksudnya Atas sama bawah gitu. Ya, yang bawah. gimana nih kelompok Brown sudah ketemu belum referensinya? Lagi ngerjain. Organa tertutup terbuka. Kalau organa terbuka kan dua ujungnya terbuka. Tertutup salah satunya ketutup, salah satunya terbuka. Silakan ditulis jawabannya ya. Kalau ada tulis kesulitan jangan ragu untuk bertanya ya. Oke, gimana nih kelompok desibel? Sudah bisa buka scan barcode-nya? Sudah. Videonya sudah bisa dibuka? Sudah, Bu. Dari video yang kita tonton, jadi kita nggak usah beli alat musik. Bisa ya, bisa kalau kita lagi ada kebutuhan nggak bisa beli alat musik, bisa Pakai alat-alat bekas, contohnya botol. Terus juga ember. bisa sih galon bisa ya. Iya. Silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Kalau ada kesulitan jangan ragu untuk bertanya ya. Iya, Bu. Oke. Dilanjutkan ya. Siap, Bu. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya tadi mencari studi literaturnya? Sudah. Sudah tulis di LKPD kalian masing-masing? Sudah. Oke, berarti sekarang waktunya kita melakukan penyelidikan ya terkait masalah yang di awal tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan
percobaan pembuatan alat musik sederhana. Nah, tujuan dari percobaan ini ada yang tahu nggak sih apa? Coba dari kelompok mana dulu? Kelompok Melde. Membuat alat musik sederhana dengan menggunakan botol kaca bekas. Oke, jadi pada percobaan kali ini kita akan melakukan membuat alat musik sederhana dengan menggunakan botol kaca bekas ya. Kemudian tujuan yang kedua, Menentukan frekuensi yang dihasilkan dengan aplikasi spektral. oke, menentukan frekuensi yang dihasilkan dengan aplikasi spektral ya. Udah pada download belum nih teman-teman? Udah ya, tadi sudah ready. Oke, tujuan yang berikutnya ya. Menganalisis hubungan panjang atau tinggi balon udara dengan frekuensi yang dihasilkan. Oke, yang tujuan ketiga kita mau cari tahu hubungan antara panjang balon udara dengan frekuensi yang dihasilkan. Nah, yang keempat yaitu menentukan cepat rambat bunyi yang dihasilkan oleh tiap botol ya. Nah, untuk alat dan bahannya sudah pada bawa belum nih? Sudah ya, sudah lengkap ya, botol, baskom, air, sudah semuanya? Sudah baris ya, sudah semuanya, sudah siap untuk praktikum. Nah, untuk lengkap penyelidikannya sayang sekali ternyata tidak ada di LKPD ya. Lagi-lagi kalian diminta untuk scan barcode. Jadi nanti kalian bisa lihat contoh pembuatan alat musik sederhana dari YouTube. Nanti kalian ikuti, kalian ukur tinggi air tiap botolnya berapa, atau kalian mau kreasikan juga boleh ya. Yang penting nanti akhir bisa kita buktikan bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Oke, silakan dicoba dulu scan barcode-nya ya. Gimana kelompok Melda sudah dimulai percobaannya? Lagi aja bang scan bu. Oh, lagi scan. Ada. Berdiri. Basah. Oh, dimasukin dulu masukin terus yang tinggi. Berarti diukur yang pertama kan diukur dulu tingginya. Berarti sekarang kita apa yang tinggi apa yang rendah? Yang tinggi Yang tinggi aja dulu 20 kan? Yang tinggi. Tinggi nadanya. Kalau tinggi nadanya. Apa dong? Spidol. Aduh. Udah sih itu ya tingginya. Iya benar dong. Setelah itu Semua scan layarnya. Sama pakai sama. Coba kita pakai semua. pegangin. Ini lucu banget. Jangan. Jadi harus digini. Jadi itu manjat ya, boleh. Jangan dimakan. Apa nggak usah pakai tutupnya ya? Iya, nggak usah pakai corong, coba. Kayak gimana nih kelompok apa? Doppler? Sekian langkah-langkah pembuatannya ya. Iya. Kenapa kelompok Melda tumpah atau jadi gimana? Langkah pertama kita ukur dulu botolnya buat
isi airnya. Nah ini kita bedain dengan selisih ukuran airnya itu 2 cm. Yang pertama kita ukur ini 21, terus yang selanjutnya 19, ya begitu selanjutnya sampai situ. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Selanjutnya kita kasih air. Tadi kayaknya yang mau izin kamar mandi siapa ya? Saya izin kamar mandi. Oh, belum jadi. Silakan Halimah. Dah. Dilanjutkan untuk botol-botol yang lain ya. Oke. Ya. Gimana kelompok desibel? Sudah bisa untuk scan langkah-langkahnya? Ini scan. Ini dulu. Oh itu pertama yang dulu ini kita akan mengukur 22 cm. Kita masukin airnya dulu. Ini sini. Ini kalau sekarang sendiri. Hati tumpah ya. Dan kertasnya basah. Apa ini? Apa ini? Lama loh. Selanjutnya kita isi yang kedua ini re, yaitu dengan selisih 2 cm.
Oke, dilanjutkan ya kelompok desibel ya, sampai botol ke-8. Baik Bu. Tapi nggak bisa display. Gimana kelompok Melda sampai mana percobaannya? Oh, lagi nempel nada. Sering kamar mandi Bu. Miring. Boleh, boleh. Dia dari sini. Dari bangsa. Gimana sebenarnya itu ya airnya? Gimana kelompok desibel udah selesai? Kita lebih seger Bu. Itu rasa melon. Silakan diselesaikan dulu praktikumnya ya. Kalau sudah jangan lupa tabel pengamatannya diisi ya. Iya Bu, siap. Tabel pengamatannya diisi ya. Ini berapa nih? Tinggi airnya, panjang udaranya diisi. Oke, gimana praktikumnya sudah selesai? Sudah Bu. Sudah diisi air semuanya di botol? Sudah. Udah dilabelin per botolnya? Sudah. Nah, sekarang kita waktunya ngapain? Sampai tahu? Ya, Sapia? Selanjutnya kita mau hitung frekuensi dari masing-masing botol menggunakan aplikasi Spectroid. Oke, udah pada download semua belum nih? Terkelompok? Oke. Nah, kalau kita mau ngambil apa? Besaran frekuensi dari Spectroid itu diusahakan nggak ada suara sama sekali ya. Jadi kelompok mana dulu nih yang mau melakukannya duluan? Ya, dari kelompok Melda ya. Jadi yang kelompok lain maupun kelompok Melda sendiri tidak boleh ngomong suara ya, biar hasilnya akurat dari suara dari botol aja. Silakan dideketin ya pas HP-nya juga sama. Ya, silakan. Ya, gimana kelompok Doppler sudah menghitung frekuensi? Baru mau. Oke, silakan dicoba ya. Berapa?
apa-apa. Apa mau ulang lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah nggak apa-apa. Based on data aja. Tiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, setelah itu kalian mau cari apa? Silakan ya. Tinggal dimasukin aja data yang diperoleh. Gimana? Tadi sudah selesai semua menulis hasil pengamatannya pada LKPD? Sudah mengisi lembar diskusi hasil percobaan juga? Sudah, berarti sekarang kita waktunya mempresentasikan hasil karya kalian ya, hasil pembuatan alat musik sederhana yang kalian lakukan. Nah, kelompok mana nih yang mau maju duluan? Siapa? Saya, Bu. Jadi siapa nih? Ya, kelompok Melda dulu ya. Silakan kelompok Melda maju. Ya, kita beri aplaus buat teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LD ingin mempresentasikan hasil uji coba pembuatan alat musik sederhana yang beranggotakan saya Satya Mutiara, saya Salman Dolo, saya Salman Zanira, Saya Halimah Sadia. dan selanjutnya akan membacakan langkah-langkah pembuatannya. Oke, jadi yang pertama ada mengukur botol kaca menggunakan penggaris dengan ketentuan. Botol dengan nada do 20 cm, re 18 cm, mi 16 cm, fa 14 cm, sol 12 cm, la 10 cm, si 8 cm, dan do 6 cm. Perbedaan ukuran botol tersebut 2 cm. Yang kedua, isi botol yang telah diukur dengan air yang telah diberi warna sesuai dengan ukuran. 3. Beri label nada pada tiap botol. 4. Ukur frekuensi nada menggunakan aplikasi Spectroid. Dan kelima, hitung cepat rambat bunyi dari tiap botol dengan menggunakan rumus pipa organa tertutup. Terus selanjutnya menuliskan hasil grafik. Ada spidolnya? Ada, Bu.
Coba ganti, ini kayak kurang nyata ya. Oke, selanjutnya akan bacakan notasi hasil hitungan tersebut. Nah, berdasarkan grafik ini bisa kita lihat bahwa di awal notasi ini itu dia frekuensinya itu kan tetap, terus lama-lama semakin naik. Nah, tapi ketika di tengah-tengah itu dia semakin turun ke bawah. Nah, setelah turun ke bawah baru dia lama-lama makin naik sampai naik lagi. Nah, jadi seharusnya itu ininya tuh naik terus, Grafiknya naik terus, karena kolom udaranya yang semakin karena kolom udaranya itu kan begini, Makin besar, makin ya. besar frekuensinya. Nah, ini kenapa bisa naik turun kayak gini? Karena mungkin pengaruh dari suara lain, terus juga ruangan yang nggak kedap suara, jadinya ganggu di saat menghitung frekuensi. Selanjutnya kami akan mengetes notasi panggil nada tersebut dengan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Bentar, tolong teman-teman bantu nyanyi. Satu, dua, tiga. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul lempang segane dari sakrantang, wakul lempang segane dari sakrantang. Kita ganti Oke, sekian. Sampai sini ada yang mau bertanya? silakan teman-teman. Ya, Rizka. Saya Rizka dari kelompok Doppler mau bertanya, itu kalau misalkan alat musiknya diganti sama barang bekas lainnya bisa nggak?
Bisa karena disesuaikan dengan panjang kolom udara dengan frekuensi tersebut. Contohnya kayak panci, galon, sama tom. Paham ya semuanya ya? Mungkin sekian aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Melda atas presentasinya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dokter ingin mempresentasikan tentang percobaan pembuatan alat musik sederhana. Sebelumnya, perkenalkan saya Meliana Dalvia. Saya Pamusina Rizky. Saya Rizka Manda. Saya Anaulia Fitria Diba. Selanjutnya adalah penulisan grafik yang akan ditulis oleh Tommy. Ya, silakan. Dari mana ini? Toilet, ya. Selanjutnya adalah pembacaan grafik yang akan dibacakan oleh Analia. Nah, ini bisa dilihat hasil percobaan kami melalui grafik ini. Seperti yang kita lihat, semakin panjang L-nya ini, panjang kolom udara ini, semakin tinggi kan besar frekuensi bunyinya. Tapi di percobaan kita kali ini tuh kita mengalami penurunan gitu di salah satu tangga nada, yaitu pas do re mi ya, pas do re mi.
Nah, itu kenapa kita bisa ada yang turun? Nah, itu disebabkan karena bisa jadi kuatnya tiap pukulan ke botol itu berbeda-beda. Jadi mungkin pada saat tangga nada mi ini botolnya diketuk itu kayaknya ketukannya terlalu lemah gitu, jadi dia menurun. Nah, setelah itu stabil jadi naik lagi. Atau bisa juga karena ketika kita sedang menghitung frekuensinya itu pencetnya nggak bersamaan, jadinya pas diketuk terus pencet tombol itu nggak bersamaan, jadinya frekuensinya jadi hasilnya berbeda. Selanjutnya adalah rumus cepat lambat bunyi pada muka organ tertentu. Memiliki rumus Fn sama dengan 2n ditambah 1 dikali V per 4L, sehingga V sama dengan Fn dikali 4L per 2n ditambah 1. Selanjutnya kami akan mengetes tangga nada menggunakan lagu Ibu Kita Hati. Tolong dibantu ya teman-teman. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Dada. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi yang dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3, kelompok desibel. Silakan untuk maju ke depan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok desibel ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok desibel akan terdiri dari saya dan Aransia, Saya Naura. saya Tahlia, saya Salsa, ingin mempresentasikan hasil studi literatur kami tentang membuat alat musik dari bahan bekas. Yang pertama akan digambarkan frekuensi dan akan dijelaskan oleh Salsa dan Satu.
Nah, jadi bisa dilihat dari grafik yang udah digambar. Ini, jadi grafik percobaan kita tuh sesuai dengan teori, yaitu naik terus. Jadi semakin panjang kolom udara, maka semakin banyak juga frekuensi yang dihasilkan. Nah, dilanjutkan dengan percobaan dengan lagu di beberapa contoh. Teman-teman tolong perhatian ya. Satu, dua, tiga. Gondol, pacul, cul. Satu, dua, tiga. Gondol, pacul, cul. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 Desember ya. Kalau nyanyi video aja pada ketawa ya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya presentasinya ya. Ya walaupun cukup menggelitik saat menyanyikan lagu gundul-gundul pacul, entah apa lagu itu lucu liriknya ya, soalnya mungkin bahasa Jawa mungkin ada yang bukan orang Jawa juga, jadi agak susah pengucapannya ya. Oke, nggak apa-apa, kita sambil belajar bahasa lagu daerah ya. Nah sekarang berdasarkan studi literatur yang telah kalian lakukan melalui scan barcode dari internet, dari materi ajar, dari buku paket, kemudian kalian telah melakukan percobaan pembuatan alat musik sederhana. Coba kita kembali ke masalah awal ya. Jadi ada yang tahu nggak perbedaan pipa organa tertutup dengan pipa organa terbuka? Ada yang tahu? Ya, Rizka? Pipa organa terbuka itu kedua ujung kolom udaranya terbuka, tetapi kalau yang tertutup salah satunya terbuka, yang satunya tertutup. Oke, betul sekali Rizka. Kita beri aplaus buat Rizka ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi, ada yang tahu nggak perbedaan suling atau seruling dengan klarinet, alat musik klarinet? Siapa yang tahu? Ya, Lucy? Jadi suling itu ternyata organ terbuka ya Bu, karena ujung-ujungnya terbuka. Tapi kalau klarinet ternyata organ tertutup Pipa organa tertutup. karena salah satu ujungnya tertutup. Yang satunya lagi? Iya, oke. Jadi suling merupakan contoh dari pipa organa terbuka, kalau klarinet merupakan contoh dari pipa organa tertutup. Ya, jadi kalau pipa organa tertutup itu bukan kedua ujungnya tertutup, dan niupnya dari mana gitu. Tapi yang satu tertutup, satu terbuka. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih tadi permasalahannya? Mengapa setiap lubang pada klarinet itu menghasilkan bunyi yang berbeda? Siapa yang tahu? Ya. Jadi frekuensi yang berbeda itu dipengaruhi sama kolom udara, kandang kolom udara yang berbeda juga. Jadi semakin besar kolom udara, maka frekuensi yang dihasilkan itu akan semakin besar. Oke, bagus. Kita beri aplaus buat Salma dan Nadia. Nah, penguatan yang berikutnya. Nah, jadi setelah kalian percobaan ini, kira-kira kita bisa nggak sih kalau misalkan kita lagi nggak punya uang tapi kita ingin bermain alat musik, kira-kira kita bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Ya, Namra?
alat bekasnya dulu. Oh, dengan alat bekas. Tapi kok harus pakai konsep fisika, yaitu konsep pipa yang tadi kita pelajari, yaitu konsep pipa Pipa organ ya, organ. terbuka, tertutup. Iya, oke, betul ya. Jadi sebenarnya bisa ya kita membuat alat musik dari bahan-bahan di sekitar kita, tapi dengan menggunakan konsep fisika. Salah satunya yang kita lakukan hari ini yaitu dengan konsep pipa organa tertutup. Sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi tentang pipa organa tertutup. Nah, silakan kalian scan barcode yang ada di LKPD ya, satu-satu. Silakan dikerjakan dengan teliti dan benar. Ya, silakan. Di scan dulu. Ada di sini. Ya, silakan di scan. Ya. Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa identitasnya diisi. Udah bisa soalnya di scan? Ya Bu, itu ada lagi mau scan. Oh iya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya Bu. Aku udah keluar. Kirim kan ya? Oke, kita sudah banyak melakukan aktivitas hari ini ya, sudah melakukan literatur dari beberapa macam referensi, udah melakukan percobaan, sudah presentasi juga. Nah, sekarang kita mau tanya nih kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin memaparkan? Ya, Rizka, silakan. Jadi yang pertama itu pengertian pipa organa itu sendiri, yaitu sebuah kolom udara yang salah satunya tertutup dan ujung lainnya terbuka. Yang kedua adalah rumus cepat tambahkan bunyi pada pipa organa tertutup. V sama dengan Fn dikali L dibagi 2N ditambah 1. Dan yang terakhir adalah semakin panjang kolom udara, semakin besar frekuensi yang dihasilkan. Oke, betul sekali ya. Tadi sama semua ya kesimpulannya ya. Jadi tadi kita udah dari percobaan kita tahu, dari studi tertentu kita tahu percobaan pipa organa tertutup, bahwa pipa organa tertutup adalah suatu kolom udara yang salah satu ujungnya terbuka dan ujung yang lainnya tertutup ya. Kemudian kita di sini bisa mencari frekuensi dan cepat tambahnya melalui persamaan ini ya. Kalau pada pipa organa tertutup, Fn sama dengan 2N+1 pipa 4L. Dimana Fn-nya apa? Frekuensi. N-nya urutan nada ya. Nada dasar 0, nada atas 1, 1, nada atas kedua 2 dan seterusnya. V-nya tambah, kalau L-nya panjang kolom udara. Jadi kalau pada pipa organa terbuka N+1 pipa 2L, kalau pipa organa tertutup 2N+1 pipa 4L. Kemudian tadi juga kita jadi tahu bahwa hubungan frekuensi dengan panjang kolom udara gimana? Kalau frekuensinya semakin besar, maka kolom udaranya juga besar ya. Jadi frekuensi besar itu dihasilkan dari panjang kolom udara yang besar. Nah, ini sesuai dengan peribahasa ya bahasa Indonesia yang katanya tong kosong nyaring bunyinya. Ternyata benar, tong yang kosong itu nyaring bunyinya karena panjang kolom udaranya lebih besar. Seperti itu. Nah, sekarang LKPD-nya udah dikerjain semuanya kan? Oke, silakan dikumpulkan ya LKPD-nya. Oke. Sudah semuanya. Oke, semuanya LKPD-nya sudah dikumpulkan semua ya. Oke, sekarang kita di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, Ibu ingin
melakukan refleksi pembelajaran dulu ya. Coba ibu makanya bagaimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Beneran? Oke, kenapa kok menyenangkan pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan perasaannya? Siapa? Saya jadi tahu kalau nada berbeda itu juga dikarenakan panjang gitu, kolom udaranya yang berbeda. Oh gitu, oke. Terus? Ya, Saya dia. jadi bisa membuat alat musik dari bahan lain. Oh gitu, oh iya. Dari percobaan hari ini kita jadi bisa bikin alat musik ya, dan mengetahui nada-nada yang berbeda itu karena panjang kolom udaranya juga berbeda. Oke. Sekarang silakan kalian isi ya lembar refleksi pembelajaran yang ada emotifan-emotifannya itu yang sudah dibagikan di awal. Silakan isi sejujur-jujurnya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Oke, silakan ya. Ya, silakan diisi ya lembar survei pembelajaran untuk hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak, atau melelahkan? Ya, diisi sesuai dengan perasaan kalian. Siap, Bu. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai juga pembelajaran kita hari ini tentang pipa organa tertutup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya Ibu juga terima kasih ya atas partisipasi kalian, atas keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita pulang, silakan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin. Attention. Ready. Let's pray together before we go home. Begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.